Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Yusuf selaku moderator pada sesi presentasi siang hari ini. Sesi presentasi kali ini akan dilakukan oleh Saudara Adrianus Rafael Ariel Magic. Langsung saja kepada Saudara Magic dipersilakan untuk membuka sesi presentasinya. Ya, terima kasih rekan saya Yusuf dan terima kasih juga buat Pak Sigit sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan eh, jurnal ini dan terima kasih juga rekan-rekan yang sudah datang pada Zoom ini. Perkenalkan, nama gue Adrianus Rafael Ariel Magic, biasa dipanggil Magic. Eh, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari jurnal Sustainability Accounting, Management and Policy Journal mengenai Sustainable Products and Audit Fees, Empirical Evidence from Western European Countries, yang ditulis oleh Mawih Karim Al-Ani dan rekan-rekan. Lalu latar belakang dari jurnal ini, melihat adanya hubungan antara sustainable products dan audit fees, serta implikasi dari strategi bisnis berkelanjutan terhadap penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan, dari pentingnya isu-isu keberlanjutan yang semakin meningkat telah mendorong perusahaan untuk menyesuaikan diri. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik berkelanjutan berdampak pada biaya audit, dengan faktor-faktor seperti ketatnya kebijakan lingkungan dan kinerja sosial perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi biaya audit tersebut. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki hubungan portfolio produk berkelanjutan dan biaya audit di Austria, Jerman, Prancis, Belanda, Swiss, dan Belgia dari tahun 2010 hingga 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah perusahaan yang menunjukkan hasil keberlanjutan yang tinggi cenderung untuk membayar biaya audit yang tinggi juga. Apa sih yang membedakan eh, jurnal ini, yang diteliti jurnal ini dengan jurnal-jurnal sebelumnya? Hasil dari penelitian ini mendukung argumen bahwa perusahaan harus mengelola sustainable product portfolio secara efektif. Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti adanya pentingnya variabel baru sebagai moderasi, yaitu Komite Keberlanjutan atau Sustainability Committee yang belum pernah diteliti sebelumnya. Lalu institutional context, kenapa di jurnal ini menggunakan sampel dari negara Eropa? Jadi di negara Eropa Barat ini menunjukkan adanya minat dan komitmen yang semakin meningkat terhadap keberlanjutan dan pembangunan keberlanjutan. Menurut Zubik, mengindikasikan bahwa negara-negara Uni Eropa telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan konsumsi bahan bakar fosil. Selanjutnya adalah literatur review dan hipotesis development. Yang pertama audit fee atau biaya audit. Kira-kira mengimpact ke mana saja sih dari biaya audit ini? Yang pertama adalah peningkatan kinerja. Beberapa studi menyoroti pentingnya biaya audit ini dan nilai yang diberikan kepada klien. Menurut Musa, mencatat bahwa klien sering tidak menyadari adanya manfaat nyata dari layanan audit. Namun mereka menghargai kualitas tinggi dari laporan keuangan yang diaudit. Yang kedua adalah kualitas. Penelitian menunjukkan bahwa eh, yang penelitian menunjukkan bahwa firma audit yang besar, khususnya Big Four, memberikan audit
berkualitas tinggi yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi investasi. Yang ketiga adalah independensi. Menurut Xiao, banyak penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara biaya audit dan independensi auditor dengan temuan yang menunjukkan bahwa tidak ada gangguan signifikan terhadap independensi tersebut. Lalu ada dua eh, pemikiran yang bertolak belakang. Yang pertama dari Kari et al. Dan Al-Shair. Yang pertama, pelaporan berkualitas tinggi seringkali menyebabkan peningkatan upaya audit dan biaya yang lebih tinggi juga. Lalu kalau menurut Sin et al., kebijakan lingkungan yang ketat atau internal control yang ketat dapat mengurangi biaya audit. Lalu pada hipotesis H1 kita menggunakan perusahaan dengan portfolio sustainability product mengalami biaya audit yang lebih tinggi. Hipotesis ini didasarkan pada premis bahwa praktik berkelanjutan memerlukan upaya audit tambahan karena kompleksitas dan ruang lingkup pelaporan keberlanjutan. Peningkatan upaya audit ini pada gilirannya menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi juga. H2, kehadiran Komite Sustainability memoderasi hubungan antara portfolio sustainability product dan audit fee. Komite keberlanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keberlanjutan sehingga dapat mengurangi upaya audit tambahan yang diperlukan dan memoderasi dampaknya terhadap audit fee. Di penelitian ini menggunakan total 261 perusahaan dalam sektor industrial dan energi. Ya, spesifiknya ada di kiri itu, teman-teman. Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands, dan Switzerland. Lalu selanjutnya, definisi variabel. Ini gambar ya, teman-teman. Product, environmental product, sustainable building project, itu adalah fak- fak- variabel independen yang diambil dari Eropa tadi, yang 261. Lalu ada audit fee sebagai variabel dependent. Lalu ada moderasi, yaitu Sustainability Committee. Dan ada yang selanjutnya dari Sustainability Committee itu adalah variabel kontrol. Hmm. Nah, selanjutnya metode penelitian. Di penelitian ini yang membedakan tadi kan ada sifat ada moderasi dari Sustainability Committee. Nah, persamaan yang saya gambar itu X terhadap Y itu dari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ini X adalah variabel independen dan Y ini adalah audit fee atau eh, variabel dependent. Lalu adanya peran dari
Nah, ini ada peran dari moderasi. Bagaimana jika ada peran Komite Sustainability ini terhadap variabel independen dan dependen? Nah, secara persamaan, model yang pertama ini adalah eh, model tanpa adanya audit komite, sustainability committee dari B1CEP, EDP, EP, dan SBP ini adalah yang pertama tadi dari sektor-sektor yang sampel itu. Perbedaannya dengan model yang kedua ada Sukom. Sukom ini adalah sustainability committee yang mempengaruhi yang dites apakah akan ada pengaruh dari peran sustainability committee. Saya hapus dulu. Lalu selanjutnya masuk ke regresi. Di regresi ini kita berfokus pada poin-poin yang memiliki bintang-bintang. Semakin eh, banyak bintangnya itu memiliki hubungan kuat terhadap data tersebut. Nah, dari dengan menggunakan PLS atau panel least square ditemukan bahwa EP ini memiliki hubungan kuat di model 1 dan 2. Lalu fixed effect ini model 1 biasa aja, model 2 ini kuat. Lalu dengan menggunakan visible generalized least square biasa aja. Tapi yang kita fokuskan adalah jika ada peran dari SUKOM atau Sustainability Committee di EDP dan EP. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat jika ada pengaruh yang kuat jika kita tambahkan Sustainability Committee dari PLS, Fixed Effect, Visibility, Visible Generalized Least Square itu sama-sama kuat. Lalu selanjutnya adalah uji ketahanan atau uji robustness. Estimator DGMM ini satu langkah digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas pada data panel. Di tabel ini ada kolom yang namanya robust, itu mengatakan yes, artinya eh, data ini bisa diandalkan dan uji ketahanannya itu sudah aman. Lalu kesimpulan dari 261 perusahaan Eropa dari tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan bahwa hasil keberlanjutan tinggi secara signifikan dan positif terkait dengan biaya audit. Lebih penting lagi, hubungan ini dimoderasi dengan adanya keberadaan komite keberlanjutan di tingkat dewan yang menunjukkan bahwa jenis komite ini mencerminkan faktor yang dipertimbangkan oleh auditor dalam praktik penilaian resiko audit mereka. Temuan menunjukkan bahwa model satu dari 4 variabel yang EP, memiliki hubungan signifikan dan positif dengan fee audit. Sedangkan pada model 2, dengan adanya komite keberlanjutan, dua variabel EP dan EDP memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap fee audit. Namun, analisis robust ini menunjukkan bahwa tiga variabel EP, EDP, dan SBP memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap fee audit. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adrianus Rafael Ariel Magic yang telah mempresentasikan jurnal Top Tier Q1-nya. Oleh karena itu, karena presentasi sudah selesai, apakah
Baik kepada rekan-rekan semuanya yang ada di Zoom ini, saya berikan feedback atau masukan. Mungkin ada yang menanggapi, dipersilakan. Oke, silakan rekan-rekan. Kita diskusi mengenai paper yang disampaikan Magic ya. Ini cukup menarik ya. Silakan. Mungkin dari Salma dulu mungkin. Ada masukan Salma? Ada pertanyaan? Boleh? Masih dipersiapkan ya. Mungkin geser ke Olin. Sebentar Pak, saya lihat dulu nanti saya tanya. Oke. Kalau ada silakan ya langsung tanya. Mungkin ke Via barangkali. Belum ada Pak, Gimana? masih belum ada. Masih belum ada. Oke. Baik, ke Cynthia, boleh silakan. Em, saya rasa tadi udah lumayan jelas sih Pak. Jadi sampai sekarang masih belum ada pertanyaan. Oke, baik. Mungkin saya dulu ya. Nanti kalian coba lihat kembali, barangkali ada yang menarik untuk dibahas. Coba yang pertama saya ngasih apresiasi ke Magic ya. Magic sudah mempresentasikan cukup baik ya di introduction mulai di hari awal ya. Di introduction dia mempunyai pola paper ini ya. Yang pertama coba digeser slide-nya ke introduction ya. Jadi patternnya sudah dijelaskan ya. Yang pertama dulu ini memang identitas dari jurnal. Ini Q1 ya, top tier ya. Itu saya lupa rankingnya berapa? 19 bukan ya? Ya di Scopus ya. Ya. Itu peringkat 19 dari kategorinya di top tier. Lalu yang kedua di introduction ini patternnya itu yang pertama adalah latar belakang. Alasan eh, kenapa penelitian ini menyelidiki hubungan antara sustainable product dengan audit fee ya. Ini menjadi hal menarik ya. Dan ada implikasinya gitu kan ya untuk sebuah strategi perusahaan gitu ya. Ya. Lalu pola kedua geser ya, latar belakang dan alasan kenapa kok sustainability product dan audit fee ini perlu diselidiki itu menjadi latar belakang ya. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian ya, dengan juga ada datasetnya cukup lama 2010 sampai 2019. Penelitian yang bagus rata-rata kalau data sekunder jumlah datanya banyak, ribuan, di atas 1000 itu bagus ya. Ini mencoba 2010 sampai 2019, berarti 10 tahun, rentang waktunya juga banyak. Penting itu data. Kenapa kok data semakin banyak itu semakin baik dari sisi penelitian? Dengan data yang semakin banyak, itu data itu akan lebih cenderung eh, bebas dari asumsi klasik ya, normalitas terutama ya, karena jumlah datanya banyak gitu ya. Jadi validitasnya cukup tinggi ya, reliabilitasnya cukup tinggi. Jadi penelitian yang akan ini seleranya reviewer di luar, penelitian yang baik tentu datanya juga jumlahnya banyak ya, di atas 1000. Yang kedua, data banyak itu kita bisa melakukan otak-atik analisis dengan additional analisis, memecah sampel dan sebagainya gitu ya. Kita berceritanya lebih panjang dengan data yang banyak. Kalau datanya sedikit, kita memecah sampel tidak cukup untuk
menghasilkan hasil yang baik gitu ya biasanya. Misal data kita cuma 200. Kalau kita pecahkan menjadi 2 misalnya 100-100. Batas minimal eh, penelitian yang baik itu data sekunder itu minimal 100. Data primer ya bisa 30 observasi sampel. Cuman itu minimal itu ya kondisi yang eh, kalau risetnya nggak unik sekali, mungkin itu akan kurang menarik. Data sampel yang sedikit di apa ya diatasi dengan riset yang novelty-nya tinggi, baru yang tinggi dan menarik, itu mungkin masih oke. Tapi ini novelty-nya itu nggak terlalu, datanya sedikit, itu pasti dari sisi reviewer itu nggak berminat. Ceritanya kan kita meneliti kita itu diminati oleh reviewer apa tidak, karena yang memutuskan reviewer nanti bisa publish apa tidak. Jadi yang bagus adalah jumlah data, sampel observasi. Kalau data primer berdasarkan riset yang saya di hire itu jumlah data yang bagus untuk data primer itu data yang diperoleh melalui proses eh, ini ya bukan tersedia dari dokumen yang dipublikasikan ya, misalnya melalui survei kan melalui wawancara itu primer ya. Kalau data sekunder berarti data itu sudah disediakan oleh entitas, dipublish dan kita menggunakan itu sebagai informasi ya. Data primer itu data yang baik ya, minimal 200 yang bagus lah untuk menunjukkan hasil yang robust, hasil yang bagus, hasil yang kuat gitu ya. 200 ya, kalau survei ya 200 responden minimal itu harus terpenuhi yang akan dianalisis di dalam statistik ya. Pertanyaannya, bisa nggak Pak kalau kita cuma 30? Bisa, diuji melalui statistik, software PLS, bisa. Data kecil bisa, 30. Tapi kan selera reviewer berbeda ya. Reviewer sukanya yang datanya nggak banyak. Tapi data sekunder, itu saya sarankan ya tadi itu, ya di atas 200 lah. Ya, juga ya, juga itu lebih baik. Minimal penelitian bebas dari asumsi klasik ya 100 berdasarkan dalil limit teorem ya, 100 minimal itu yang udah oke gitu ya. Nah, ini bagus rentang waktunya banyak. Kalau rentang waktunya panjang itu akan uji reliabilitasnya tinggi. Jadi reliabilitas itu penting sama validitas sebuah data. Reliabilitas itu intinya konsisten dari waktu ke waktu ya. Penelitian kuantitatif itu penelitian yang menghasilkan generalisasi ya, gitu kan. Jadi kalau rentangnya panjang, kita sudah mengcapture nih dari 10 tahun gitu kan. Berarti kan kalau hasilnya kan menggambarkan 10 tahun kan ya. Jadi ini menjadi penelitian yang realitas tinggi, konsisten dari waktu ke waktu. Kalau validitas itu ketepatan dalam pengukuran ya. Itu bicara mengenai definisi variabel. Apakah variabel yang kita teliti diukur dengan pengukuran yang tepat? Misalnya tadi sustainability product, ya diukur dengan apa? Diukur dengan data sekunder yang memang itu mencerminkan sustainability product. Nah itu kemungkinan validitasnya tinggi karena sudah sesuai. Data sekunder itu kan kita lebih tinggi validitasnya karena dia diproduksi dari sebuah laporan kan, informasi gitu ya, yang dipublish gitu ya. Jadi keandalan laporannya juga cukup baik. Nah, penelitian itu penting untuk menempatkan validitas dan reliabilitas sebuah data. Ini patternnya, tujuan penelitian sudah ditangkap ya, bahwa sustainability product akan berpengaruh terhadap biaya audit ya. Karena tadi ceritanya kompleks ya, sustainability itu, sehingga membutuhkan biaya audit yang tinggi ya, betul ya? Hubungannya positif. Nah, ini menarik. Hipotesisnya positif. Oh iya.
Ya, tapi hasilnya berbeda dengan hipotesis. Ya, ini saya pernah mengalami riset, ya, di mana saya melakukan hipotesis yang hasilnya berbeda dengan hipotesis. Ya, jangan takut berbeda. Yang penting kita jelaskan saja. Kalau di paper ini dia jelaskan alasannya nggak? Kenapa kok ini arahnya kok nggak positif tapi negatif? Dijelasin nggak paper ini? Nggak diungkapkan. Hanya menyampaikan bahwa hubungannya negatif. Nah, ini Q1 diterima ya. Dia nggak perlu argumen. Sebenarnya penelitian yang bagus itu kita bisa melakukan argumen. Kenapa sih kok berlawan? Tapi memang kadang-kadang susah untuk menjelaskan alasannya kenapa kok berbeda arah dengan hipotesisnya. Kadang-kadang susah. Ya, buktinya kenapa paper ini diterima? Ya kan macam-macam peneliti ya. Nah, ini satu keberuntungan, yang kedua juga mungkin memang dari sisi reviewernya nggak ada masalah. Itu nggak perlu dijelaskan. Kamu menduga, hipotesis kan dugaan sementara. Fakta sama-sama signifikan, tapi arahnya berbeda. Ya nggak perlu dijelaskan kalau nggak bisa ada data yang mendukung untuk menjelaskan. Kadang-kala peneliti Indonesia itu memaksakan. Hasilnya berbeda dengan hipotesis, terus harus ada alasannya. Cari-cari di macam-macam. Cari-cari dan penelitian terdahulu. Saya juga kesulitan kadang-kala kalau berbeda, tapi memang didorong kita harus punya reasonable. Fakta yang ada harus kita diskusikan gitu loh maksudnya. Maunya kayak gitu. Nah, tadi di paper ini ternyata nggak perlu gitu. Ya, nggak perlu betul ya, nggak perlu diungkapkan ya. Ya, itu mungkin menjadi pertimbangan ya. Kalau kita memang nggak bisa menjelaskan, jangan dipaksakan. Jadi jangan over apa ya? Penelitian itu ada yang over, di mana dia menyampaikan sesuatu yang nggak diteliti. Paham ya? Dia nggak melakukan penelitian itu, tapi dia mengada-ngada. Kan harus objektif, ya kan? Datanya itu harus, kalau kita mempunyai alasan harus didukung dengan data gitu. Nah, itu juga ini lebih baik. Saya setuju kalau memang seperti paper ini, kalau kita nggak punya alasan menjelaskan hasil penelitian kita yang berbeda dengan hipotesis, lebih baik kita cuma menyebutkan hasilnya saja. Nggak perlu cari usaha, cari alasan. Ya nanti kalau kita submit, terus nanti ternyata reviewer menghendaki tolong berikan alasan, baru kita mikir, ya kan? Mencari, berusaha gitu. Tapi kalau reviewernya nggak meminta, ya jalan aja. Buktinya ini publikasi, ya. Nah, terus next. Di introduction juga menarik. Nah, penelitian itu penting sekali di keterbaruan. Jualannya di sini. Apa yang berbeda dengan penelitian sebelumnya? Apa insight baru yang didapatkan dari penelitian ini? Gitu ya. Penelitian tanpa novelty itu nggak ada. Ya replikasi, ya novelty lah. Replikasi itu kita ada penelitian ini terus kita tiru dengan data Indonesia gitu ya. Diteliti dengan data Indonesia. Keterbaruannya apa? Cuman satu, observasinya di Indonesia, ya kan? Nah, tapi itu sebenarnya novelty yang terlemah, ya. Novelty yang baik, ya tidak hanya data. Misalnya bicara mengenai memasukkan variabel moderasi, mediasi, ya, atau variabel baru kita munculkan, gitu ya. Nah, X-nya baru, Y-nya baru, gitu ya. Bisa saja X-nya sama tapi Y-nya diganti-ganti gitu ya. Nah, itu keterbaruan. Kalau di sini terlihat keterbaruannya di mana? Ada variabel. Penelitian sebelumnya ada yang bicara mengenai sustainability produk ke audit fee. Ada. Maksudnya Di paper itu ada nggak literatur reviewnya? Iya, coba dilihat. Ini kan yang kelihatan moderasinya ya, menempatkan moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara sustainability product ke audit fee. Dalam konteks hipotesis, ini sifatnya memperkuat atau memperlemah? Memperkuat. Hasilnya memperlemah. Negatif. Iya. Ada yang memperlemah, ada yang memperkuat. Ya. Ada arahnya ya? Atau tanpa arah? Coba kita lihat hipotesisnya di atas.
Ya, H1 ini sifatnya introduce various sustainable product within product portfolio lead to increase audit effort in term audit fee. Ya, ini bahasanya hipotesisnya ya. Peningkatan upaya audit yang terlihat di dalam ini ya, dalam konteks audit fee. Ini sifatnya increase, berarti hubungan positif. Turun lagi moderasinya. Moderasinya sendiri, jadi better sustainability management melalui sustainability committee. Jadi dia ada pengantarnya ya. Ya, manajemen keberlanjutan yang lebih baik melalui keberadaan dari komite sustainability memoderasi. Ini nggak ada arahnya. Dia main aman. Dia nggak memperkuat, nggak memperlemah. Intinya dia bisa dua-duanya. Iya kan? Ya, hipotesisnya sebenarnya dia nggak bertentangan nih sih. Dia mengambil posisi sebenarnya moderate ya saja, nggak ada negatif moderate, positif moderate nggak ada. Kalau positif moderate itu memperkuat, kalau negatif moderate itu memperlemah ya hubungan tadi. Dari sini coba lihat hipotesisnya naik ke atas alurnya. Kalau dari ceritanya itu sebenarnya menggambarkan apa? Coba kita belajar dari hipotesis moderasi. Hipotesis moderasi coba. Nah, di sini coba tone-nya ini apakah ada cerita dua-duanya memperkuat memperlemah atau dia hanya menunjukkan bahwa memoderasi saja ceritanya. Ya, Sustainability Committee help manage environmental and sustainable risks. Terus lagi coba di bawah lagi. Bentar. Jadi dia dengan keberadaan Sustainability Committee itu sebagai representasi dari mekanisme tata kelola ya, yang menambah nilai tambah perusahaan dan memainkan peran penting, meningkatkan transparansi ya. Sustainability Committee will improve communication between management dan ya dengan mendeteksi dan mengkoreksi banyak kesalahan, mengurangi audit risiko. Nah, dia konteksnya adalah menyatakan mengurangi audit risiko. Audit risiko supaya mau mati. Nggak bisa. Boleh. Oke, boleh. Oke, digantian. Lupa podcast. Ya. Jadi dari hipotesis ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite Sustainability itu sebagai mekanisme tata kelola yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabel sehingga risiko auditnya itu rendah. Nah, di audit itu gini kan, risiko audit itu mempengaruhi fee audit kan. Semakin tinggi risiko, harusnya fee auditnya semakin besar. Betul ya? Betul nggak ya? Betul ya? Nah, berarti dengan keberadaan Sustainability Committee itu akan membuat risiko auditnya kecil. Sehingga risiko audit kecil otomatis membuat fee-nya semakin kecil. Ya kan? Hubungan antara sustainability product ke audit fee itu hubungan positif. Ya. Semakin
tinggi sustainability product, fee-nya semakin auditnya tinggi. Ketika ini sifatnya adalah tadi itu mengurangi risiko audit, maka akan memperkecil fee audit, artinya hubungan positif, moderate atau negatif. Kalau positif, memperkuat. Berarti hubungan sustainable product ke audit fee-nya semakin tinggi. Memperkuat hubungan ini. Kalau sifatnya mengurangi, itu sifatnya mitigasi. Ketika hubungan ini semakin dari sustainable product, ya, menyebabkan fee auditnya tinggi, tapi ini dimitigasi. Agar nggak terlalu tinggi, dimitigasi dengan apa? Sustainability Committee. Karena pekerjaan auditnya sudah diambil sebagian oleh Sustainability Committee. Dengan keberadaan Sustainability Committee itu, mekanisme tata kelola perusahaan akan lebih baik. Sehingga auditor nggak perlu susah-susah memeriksa. Karena sudah diperiksa oleh Sustainability Committee. Ya, secara hipotesis, sebenarnya ini menggambarkan sifatnya adalah negatif, memperlemah hubungan ini, iya kan? Hubungan negatif kan, jadi memperlemah. Negatif memperlemah, kalau positif memperkuat ya. Ini memperlemah hubungan antara sustainable product ke audit fee. Ya, positif kan? Ada bahasa yang lain. Sustainability Committee mampu memitigasi hubungan sustainability product ke audit fee. Nah, memitigasi ya. Ini problem kan? Kalau biaya auditnya tinggi kan problem kan buat perusahaan, cost kan ya. Iya kan? Cost ya, agensi cost muncul ya di situ kan. Biaya pengawasan terlalu mahal. Caranya adalah perusahaan harus menempatkan komite sustainability di dalam perusahaannya. Membentuk organ itu. Nah, itu akan lebih mengatasi biaya audit. Nah, insight-nya di situ sebenarnya. Lalu menariknya adalah hipotesisnya nggak ada arah. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kalau menulis papernya, hipotesisnya boleh jelas arahnya seperti apa, tapi di hipotesisnya nggak ada arah nggak apa-apa. Paham maksud saya? Pernyataan hipotesisnya loh, nggak perlu kasih negatif, moderate, nggak perlu. Moderate saja. Cara aman ya, cara aman ya. Nah, ini jadinya saya akan terinspirasi dari sini. Paper saya yang dulu, yang sedang submit ini revisi kedua, itu hasilnya itu harusnya ceritanya itu hasilnya memoderasi positif, tapi faktanya, datanya menunjukkan memoderasi negatif. Akhirnya ceritanya saya ubah. Ceritanya itu dari awal itu seolah-olah saya sudah menduga memoderasi negatif. Nanti maksud saya. Padahal tone saya itu adalah moderasi positif. Jadi ceritanya yang diubah. Nah, ini menurut saya nggak perlu. Ya biarkan saja hipotesisnya tanpa arah. Biar nanti hasilnya itu berbeda nggak apa-apa. Paham saya? Lebih aman. Nah, itu cara aman sih. Kemarin tuh masih bingung saya. Ini apa ya? Apa masuk apa yang kita duga berbeda dengan faktanya, kan nggak enak ceritanya gitu kan ya, nggak ngalir gitu kan ya, ada kecemasan di hati saya. Wis tak cerita seolah hipotesis saya itu tak arahnya sudah jelas gitu kan ya, gitu. Nah, lain kali ya kita bisa coba cara ini, mana yang lebih cepat diterima. Ini kan publish juga kan, ya tanpa arah aja, nggak ada masalah, nanti tinggal ditambahi discussion di dalam hasil gitu ya. Nah, itu. Terus kembali ke PPT. Ya. Ya. Jadi sudah tepat. Ada part-part penting yang disampaikan Magic. Yang tadi itu ada novelty. Selanjutnya adalah institutional context. Kamu kok tahu mengenai pola itu? Di yang CPWR itu ya. Ah, itu betul. Kamu sudah tahu dengan mempelajari cara mereview yang baik,
ya kamu bisa menerapkan mana yang perlu di highlight, ya kan? Nah, penelitian yang baik itu ada konteksnya, istilah konteks namanya. Jadi kenapa sih kita perlu meneliti data ini negara-negara Eropa Barat, ya kan? Alasannya apa? Itu dimunculkan. Ya karena negara-negara Eropa Barat itu berminat, berkomitmen untuk meningkatkan sustainability kan? Nah, itu alasan justifikasinya. Boleh macam-macam, yang penting ada alasannya. Alasan ini ataupun alasan terkait dengan regulasi, alasan terkait dengan keputusan PBB, ya, nah itu. Di sini ya mengindikasikan negara-negara Uni Eropa berkomitmen mengurangi emisi gas kaca, ya, rumah kaca. Ini institutional konteks. Penelitian tanpa institutional konteks nggak menarik. Kok tiba-tiba saya meneliti data Indonesia? Kok tiba-tiba? Alasannya apa data Indonesia? Apa yang membuat diteliti gitu kan? Ya, apa kaitannya dengan variabel yang diteliti? Nah, variabelnya kan sustainable product, ya kan? Di negara Eropa Barat aware terhadap sustainability kan gitu kan logikanya. Maka di highlight gitu. Jadi introduction-nya harus ada institutional context. Next. Nah, literatur review. Apa yang menarik? Literatur review itu kan penelitian terdahulu. Ya, dia mengungkapkan penelitian terdahulu. Ada peningkatan kerja, kualitas, independensi. Ya, di sini menceritakan riset terdahulu. Nah, theoretical foundation-nya nggak ada. Ada nggak teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan? Teori apa yang digunakan? Di papernya ada? Nggak ada. Nah, ini dia menarik. Dari paper ini kita dapat pengetahuan bahwa sebuah paper itu tidak perlu dipaksakan dengan adanya teori. Cukup minimal penelitian terdahulu. Ya, yang ideal ada teori yang bisa menjelaskan hubungan variabel. Tapi kan pertanyaannya apakah apakah sudah cukup banyak teori yang bisa menjawab permasalahan ya hubungan sebab akibat. Kadangkala juga belum ada teori yang menjelaskan itu gitu kan. Nah, jadi gini, penelitian yang baik itu idealnya ada teori ya, ada penelitian terdahulu. Itu yang lengkap. Tapi kalaupun nggak ada teori, nggak apa-apa. Cukup penelitian terdahulu. Ya, jadi untuk membangun hipotesis itu ada 4 hal penting. Yang pertama penggunaan teori, yang kedua penelitian terdahulu empirical study ya. Yang ketiga adalah logic ya. Logika kenapa itu dijelaskan di dalam hipotesis. Lalu yang keempat adalah konteks datanya. Ya. Negara-negara Eropa tadi yang menerapkan sustainability itu untuk membangun hipotesis. Ya. Nah, yang utama adalah teori sama literatur review penelitian dahulu. Nah, kalau misalnya nggak ada teori, nggak ada apa-apa, cukup literatur review. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan teori ke sustainable product, ke audit fee, teorinya apa? Nggak ada. Tapi saya bisa menjelaskan melalui penelitian terdahulu. Boleh. Kalau ada akan lebih baik. Kalau nggak ada nggak baik. Kalau ada itu sifatnya adalah kita melakukan verifikasi teori. Nah, pertanyaannya apakah semua masalah itu ada teorinya? Kan belum tentu ada. Teori itu dibentuk melalui sebuah postulat. Awalnya postulat dulu, konsep. Konsep diuji melalui penelitian empiris, terbukti berkali-kali, maka menjadi teori. Teori itu yang sifatnya sudah mapan, sebuah konsep yang sudah mapan dan terbukti dalam data empiris, ya, analisis empiris. Nah, terbukti di mana-mana. Nah, itu nggak terbantahkan kita pakai, ya. Nah, di sini penelitian itu tidak harus ada teorinya, ya kan? Ini bukti paper yang tidak menggunakan teori, ya kan? Tapi bukan mengesampingkan lo ya, terus apa-apa terus nggak dicari teorinya. Terus cara gampang emang yang ideal ada teori sama penelitian dahulu. Tapi kalau nggak ada teorinya nggak apa-apa, nggak pakai teori. Kita cukup penelitian
dahulu. Itu ya kesimpulannya ya. Nah, ini dijelaskan peningkatan kinerja, kualitas ya, ya, lalu ada independensi keberadaan dari auditor ya. Next, ini dia menjelaskan ada perbedaan ya. Kualitas tinggi tentu seringkali menimbulkan biaya audit yang tinggi. Tapi yang ini saya nggak paham. Tadi kamu sebutkan kebijakan lingkungan yang ketat dapat mengurangi biaya audit. Tapi kamu mengatakan bukan bukan itu tadi. Kenapa kok internal control? Ini bedanya jauh loh antara kebijakan lingkungan dengan internal control. Di paper ini menjelaskan seperti apa? Berarti ini salah berarti Pak translate-nya. Harusnya internal control yang baik, yang ketat dapat mengurangi biaya audit kan gitu harusnya. Salah typo dah. Itu Tapi kata-katanya kebijakan lingkungan. Iya. Oh ya. Saya sependapat dengan kata-kata internal control. Mungkin internal control dalam kebijakan lingkungan mungkin ya. Oh gitu. Internal control tambah ono ya. Internal control dalam kebijakan lingkungan yang ketat dapat mengurangi biaya audit. Nah, ini menarik ya. Pelaporan kualitas yang tinggi itu didukung dengan biaya audit. Ono rego, ono rupo, gitu kayak gitu ya. Nah, sesuatu yang baik pasti ada jerbas, mungkin mau beo gitu ya kalau bahasa ininya. Tapi di sisi lain ya biaya itu bisa nggak tinggi kalau ada internal kontrol kebijakan lingkungan, pengendalian internal. Kan ya bayangkan gini, audit itu kan pihak eksternal, ya kan? Internal kontrol pihak perusahaan. Kalau sistem perusahaan baik melalui internal kontrol, ya aktivitas lingkungan jalan dengan baik, laporan juga baik, ya. Apa perlu diaudit dengan biaya tinggi? Terus meringankan pekerjaan auditor kan dengan kondisi yang sudah baik gitu loh. Beda kalau perusahaan itu nggak ada internal control, nggak ada pengawasan, pasti auditor kerjanya lebih ekstra, mencari masa, menyelidiknya lebih ekstra kan gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan itu aslinya bagus, ya proses auditnya juga lebih mudah. Dan tentu proses auditnya lebih mudah, akan auditnya juga lebih murah, gitu kan. Nah, ini cocok, nyambung ini konsep ini. Ini dari literatur review, ya, untuk menjelaskan sebuah konsep, ya. Nah, next, nah, next. Next. Nah, hipotesis dibangun dari 3-4 hal ya. Yang pertama teori, literatur review, lalu logika, ya. Ini ada dijelaskan logikanya, hubungan antara variabel sebab akibat, ya kan. Lalu yang ketiga adalah konteks. Konteks itu ya datanya, ya. Datanya itu terkait apa gitu ya. Nah, ini H1 hubungan langsung X ke Y, ya. H2 menempatkan moderasi komite sustainability. Ya, tadi panahnya sudah bagus, pinter kamu. Sudah X ke Y dipanah di tengah-tengah. Ya, panah itu menunjukkan moderasi. Ya, ya, oke. Itu ya. Next, ini tabel sampel observasinya. Datanya berapa coba lihat? 261. Ini 261 perusahaan, tapi dalam 10 tahun. 261 kali 10. Iya, banyak kan ya? Nah, berarti berarti 2.610. Banyak di atas 1.000. Ya. Nah, cirinya seperti itu. Dan dia data yang menarik adalah negara di Eropa Barat. Ya, besar populasinya. Iya. Jadi ada informasi persentase. Jadi penyajian datanya seperti ini. Ya, ada macam-macam paper tergantung konteks papernya seperti apa ya. Ada yang menyajikan sampelnya seperti ini. Next. Itu bukan sampel observasi ya. Sampel observasi itu 261 kali 10 tahun. Itu sampel observasi. Kalau ini adalah perusahaan yang diobservasi. Kan years kali dengan firm. Ya kan? Nah, oke.
Ya, kalau saya paper saya nggak kita tak buat 261, tak jelaskan sampel observasi biar kita kelihatan gede, ya kan? Nggak hanya kurang ini dikali 10 tahun jumlahnya berapa lebih keren itu tuh dilihat ya. Meskipun reviewer bisa membaca dengan lihat tabel yang lain. Next. Nah, di sini menarik ya. X-nya itu sustainability product, tapi dia diukur variabel sustainable product diukur melalui 3 pengukuran. Betul ya? Yang pertama clean energy product, eco design product, environmental product. Data ini ada di Bloomberg. Ya, besok kamu tabel ini Mas, minta ke Mas Ricci pastikan data ini juga ada. Nanti kita akan teliti yang sama. Jadi namanya itu replikasi. Kita dapat ide riset, terus kita teliti dengan konteks data lain. Untuk awal replikasi aja paling gampang. Ya, kamu tak tugasi itu. Itu juga bisa publikasi kok. Ya. Nanti kita tinggal bumbu-bumbui yang baru. Jadi gak sia-sia kamu udah baca paper ini, tinggal kita replikasi dengan konteks data Indonesia, kita coba modifikasi beberapa variabel. Oke? Nah, tinggal cari datanya di Bloomberg. Clean energy, eco design, environmental product. Saya lihat ada. Diingatkan Mas Ricci untuk ditarik datanya. Nah, nggak mengumpulkan satu persatu. Kalau mengumpulkan baca annual report, lama mengumpulkan. Kita punya dataset nih, Munir yang langganan miliaran itu, kita ambil, kita uji, gampang kan? Ya, kita mengembangkan teori ini. Tinggal kita coba mainkan dari sisi yang lain, ya. Kamu sudah dapat ide riset ini, Mas Magic. Ya, yang ada 4 ya, bukan 3. Sustainable Building Project. Nah ini menarik. Dan dia pakai dummy. Dummy itu 01. Dia lihat di laporan disclosure-nya biasanya, di laporan tahunan. Dia mengungkapkan enggak? Kalau di disclosure dia mengungkapkan clean energy product, kasih 1. Kalau enggak ada di annual report-nya, laporan tahunan perusahaan. Jadi perusahaan itu membuat laporan tidak hanya laporan keuangan ya, ada laporan tahunan. Itu informasi keuangan dan non keuangan. Ada laporan sustainability. Nah, ini nggak tahu sebenarnya lihat di mana ya. Dia melakukan konten analisis sendiri, ngecekin sendiri, atau dia sebenarnya memakai sumber data. Biasanya di paper itu source-nya dijelaskan. Source-nya dari mana? Dari Bloomberg, dari apa dicantumkan. Ini ada nggak? Dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri. Nah, kamu baca paper ini dengan baik berarti ya. Saya tanya bisa menjawab. Jadi memang ini namanya konten analisis. Dia ngeceki satu persatu. Berapa yang dicek tadi? Berapa? 2.610 perusahaan. Diceki satu persatu. Clean energy produknya ada apa enggak, eco desainnya ada apa enggak, dan sebagainya. 1010. Namanya variabel itu harus bervariasi. Nggak boleh satu terus. Ya nggak usah diteliti kalau kayak gitu. Paham ya? Variabel, varian. Ya, bervariasi ya. Nah, itu ya. Ada kadang-kala ada yang 1 dan 0. Nah, ini kan melihat pergerakannya. Apakah variabel A bergerak, yang variabel X bergerak, terus diikuti variabel Y. Nah, itu artinya hubungan positif. Arah gerakannya. Semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Itu gerakan di dalam statistik. Kalau sebaliknya, negatif, semakin tinggi X, Y-nya turun. Itu gerakan negatif. Ya. Nah, itu di dalam statistik. Ada yang pakai, itu namanya covarian. Ada yang varian. Varian itu melihat rata-rata. Gambar data itu berkumpul di mana rata-rata? Di titik mana? Kalau sebaran, varian itu simpangan antara rata-rata dengan data. Simpangan untuk jarak. Nah, nyebar. Nah, penyebarannya ini X berbeda nggak dengan penyebaran Y? Itu namanya varians. Ya. Semakin menyebar X, semakin menyebar Y. Nah, itu menunjukkan pola hubungan positif. Paham ya? Nah, itu varian. Jadi statistik ada pendekatan varians, ada pendekatan covariance. Ya.
Kalau dengan statistik software PLS itu menggunakan varians. Sebagai wawasan ya. Lalu audit fee. Audit fee itu ada logaritma, log ya. Natural logaritma jumlah fee audit. Ya. Jadi fee auditnya misalnya 1M ya, itu di log. Di log itu dikecilkan angkanya. Ya. Kalau LN kalau di persamaan Excel. Len, ya kan dia kan lebih kecil. Ya. Nah, di len. Nah, logaf. Tadi saya lihat kok ada pengukuran yang lain ya. Selain logaf ada Y-nya, ada yang lain ya. Coba cek. Next. Tabel berikutnya. Saya kok penasaran. Logaf sebentar. Logaf model 1, model 2. Oh, ini moderasinya. Enggak ada yang lain, cuman logaf saja. Ini ada regresi langsung sama regresi moderasi. Tadi kan ada 2 persamaan ya. Nah, coba next ke atas. Kalau kita lihat, next lagi, back. Maksud back. Nah, up. Ya. Ini yang pertama itu hubungan langsung. Ya kan? CEP, EDP, F, SBE, SBP itu adalah X. X ini mempengaruhi Y, Y-nya logaf. Ya kan? Persamaan memang gini, alfa beta 1 kali CEP plus beta 2 kali EDP persamaan kayak IT itu apa? IT itu industri dan tahun. Ya. IT itu. Jadi data panel itu menunjukkan. Ya. Oke. Lalu ada variabel kontrol. Ada age, leverage, TA, ROA, dan seterusnya. Ya. Nah, biasanya ada Pearson correlation. Ada Pearson correlation nggak di sini? Nggak pakai. Biasanya penelitian itu pakai Pearson correlation dulu. Kenapa pakai itu? Itu memberikan gambaran awal dulu. Pearson correlation itu korelasi satu variabel dengan variabel lain. Ya, misalnya CEP X ya dikaitkan dengan logaf Y. Ya, satu-satu. EDP ke logaf satu-satu. Tapi kalau gini namanya regresi berganda. Semua variabel dimasukkan, variabel yang diamati X-nya dimasukkan semua, variabel kontrolnya dimasukkan, menjadi persamaan variabel diuji dalam satu kali. Namanya regresi berganda. Ya. Kalau regresi berganda biasanya main analisis ya, analisis utama. Itu pakai regresi berganda. Ya, awalnya kita lihat satu persatu. Ada asosiasi enggak? Oh, ada asosiasi, bintangnya bintang 3. Wah. Setelah itu coba kita lihat gunakan regresi berganda. Nah, ternyata berubah. Bisa terjadi loh ya. Awalnya X ke Y itu bintang 3, ketika diregresikan bersamaan, dimasukkan dalam persamaan, itu ternyata menjadi bintang 1. Kenapa? Karena antara X berinteraksi. Paham ya? Variabel-variabel independennya berinteraksi. Ya, nggak ada masalah. Yang penting ketika di regresi utama, regresi berganda, tetap signifikan. Saya pernah menguji di X-nya itu sendiri, di Pearson-nya sendiri satu persatu, X ke Y, X1 ke Y, X2 ke Y itu sebenarnya ada X yang nggak berasosiasi. Bintangnya nggak ada. Tapi ketika dimasukkan di dalam regresi ya utama itu ternyata signifikan. Ada kemungkinan masalah namanya multicall ya, mungkin multicall. Jadi antar variabel independennya berhubungan. Itu jadi kurang robust. Yang bagus itu apa? Yang bagus di Pearson-nya itu satu-satu itu bintang 3 atau signifikan lah intinya ya. 1, 2, 3 setelah. Yang diregresif bergandanya signifikan. Konsisten gitu loh maksud saya. Ya kan itu robust. Ya, salah satu kokoh. Jadi hipotesisnya sudah terbukti gitu loh. Ya. Jadi Pearson correlation itu sifatnya analisa awal. 1 lawan 1. Kalau ini sudah gabungan. Ya.
Nah, yang bawah itu ada pengalinya kan? Coba lihat. Suskom dikali CEP, Sukom dikali EDP, Sukom dikali EP dan seterusnya ya. Itu artinya diinteraksikan. Sustainability Committee diinteraksikan dengan CEP. Nah, dimoderasikan. Nah, oke, kalau itu hasilnya bintang signifikan, kalau bintang 1 signifikan di 10%, bintang 2 5%, kalau bintang 3 1%. 1% itu tingkat kesalahan ya. Semakin kecil tingkat kesalahannya semakin bagus kan? Nah, gitu ya. Bintang 3 itu yang 1%. Nah, semakin bagus. Nah, kalau ini yang diinteraksikan hasil statistiknya itu signifikan, ya, signifikan berarti itu memoderasi. Paham ya? Nah, ada riset yang menggunakan 3 persamaan. Menggunakan SARMA 81. Yang pertama hubungan langsung, yang kedua persamaannya menempatkan Sukom ini menjadi variabel independen saja. Yang ketiga adalah Sukom diinteraksikan. Membacanya nanti apakah moderasinya itu benar-benar mutlak atau sifatnya dia juga sebagai variabel independen gitu kan. Nah, tapi ada paper yang nggak melihat itu, hanya ini saja. Ya. Oke, next. Nah, hasilnya kelihatan kan, model 1, tadi kan model 1 langsung, model 2 ada interaksi kan ya. Nah, kelihatan. Coba yang dikalikan itu, yang model 1 kan nggak ada, memang kita nggak melakukan kan. Di model 2 baru ada bintang kan. Nah ini. Ada yang negatif, arahnya negatif loh ini. Oh ya, ada PLS, ada Fick effect, ada visible generalized least square. Di Stata itu, di statistik itu ada pilihan metode. Pakai PLS ya. Ini statistik aja, ilmu statistiknya. Ada PLS. Ada Fick effect. Fick effect itu menempatkan Fick effect berarti menempatkan, biasanya Fick effect itu ada macam-macam. Dikunci dengan tahun, dikunci dengan dimasukkan variabel tahun sebagai kontrol ya. Dikunci dengan industri ya, variabel Fick effect industri. Lalu ada Fick effect perusahaan, company gitu kan. Nah, ini memasukkan itu karena sebenarnya antar tahun bisa berbeda kondisi. Di mana tahun terjadi COVID, COVID kan kondisinya berbeda kan. Makanya itu dimasukkan sebagai variabel. Ini akan mempengaruhi model, gitu loh. Ya kan? Karena ya misalnya COVID dan non COVID kan juga menunjukkan sesuatu keadaan yang berbeda kan ya. Lalu kalau industri ya, industri itu kan biasanya saling di dalam satu industri yang sama dia saling meniru kan perusahaan itu. Ya kan, tentu seindustri itu menjadi variabel yang berpengaruh. Beda industri, beda hasil kan ya. Nah, makanya dimasukkan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol itu variabel-variabel penting yang mempengaruhi Y, yang nggak boleh diabaikan agar penelitian kita itu robust. Nah, itu ya. Nah, Fick effect, ya Fick effect. Lalu ada visible generalized least square. Nah, ini jenis-jenis statistik. Nah, dia sedang menceritakan, aku loh pakai statistik PLS, aku pakai Fick effect, aku pakai visible generalized least square, hasil konsisten. Berarti robust kan? Pakai model statistik apa aja itu hasilnya sama. Ya, berarti ini terbukti gitu loh maksud saya. Nah, ini mau menceritakan robustness sebenarnya. Tangguh modelnya ini. Ya. Nah, penelitian yang baik juga lihat variabel kontrol yang dimasukkan. Variabel kontrol itu kan mulai age sampai last ini ya. Variabel kontrol harusnya itu yang dimasukkan dalam model itu yang berpengaruh. Semakin banyak variabel yang berpengaruh, kontrol yang berpengaruh, semakin model itu tangguh, dapat digunakan untuk memprediksi. Ya kan, memang variabel X-nya itu memang berpengaruh. Ya, nah ini signifikan ya, banyak signifikan ya. Nah, nanti kita otak-atik data, kita carikan variabel X kontrol yang memang berpengaruh terhadap Y. Tapi kadang-kala kita coba memakai Pearson berpengaruh, tapi kita masukkan regresi ternyata nggak berpengaruh. Ya kita pintar-pintar mencari variabel kontrol ya. Nah, coba kita mainkan, yang coba
otak-atik di Stata, ya nyoba-nyoba data. Ya, di sini banyak data kok, ya. Nanti Mas juga ambil. Ya, R-square dimasukkan, F-value dimasukkan juga dia, lalu ada beberapa ini, ya. Oke, ini nanti dengan Stata itu mudah, tabelnya seperti yang di paper itu. Tinggal kita tempel saja. Mungkin ngedit dikit lah ya, adjust sedikit sesuai dengan. Jadi di dalam paper juga penting untuk kita mengikuti istilahnya style-nya paper. Ya, dia tabelnya kan cuman garis atas, garis bawah, nggak ada garis-garis gini kan ya. Itu tabel yang norak. Buat orang luar negeri tabel yang bagus itu simple. Nah, ya kan? Bukan kotak-kotak gitu. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan modelnya mereka ya. Penyajiannya mereka ya. Kita tiru. Ya, oke, next. Nah, ini namanya uji ketahanan. Ada GMM. GMM itu mengatasi masalah endogeneity. Endogeneity itu ya, kita melihat ini loh. Sebagai contoh, kita kita mendengar suara meletus, dor gitu ya. Gitu kan ya. Kita melakukan hipotesis. Oh, itu ada orang menembak burung. Suara pistol kan dor gitu kan ya. Nah, apakah pasti itu orang yang menembak burung? Suara dari tembakan pistol? Pertanyaan gitu. Jawabannya apa? Belum tentu. Ya. Nah, berarti kemungkinan bias. Dugaan kita dengan data kita kebetulan cocok, suaranya sama. Tapi sebenarnya itu salah dalam penelitian. Paham ya? Ternyata bukan menembak, bukan menembak burung. Suara itu apa? Ya, macam-macam ya. Mungkin petir gitu ternyata, suara petir gitu ya. Ya, berarti kan yang mempengaruhi suara tadi itu petir, bukan suara tembakan. Ya. Nah, uji robustness itu memastikan sebenarnya ada variabel yang berpengaruh ke X tapi tidak berpengaruh ke Y gitu kan. Jadi ini intinya robust itu ada banyak isu sih sebenarnya. Oke, sebentar ya. Halo? Halo? Salam? Siapa ya? Halo? Ya. Iya, ya, oke. Oke, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, ya. Ya, oke. Tadi jadi gini, masalah robustness itu disebabkan macam-macam. Yang pertama adalah omitted variable. Variabel yang kita abaikan padahal itu berpengaruh. Ya, misalnya kita nggak memperhatikan geledak tadi itu, yang menciptakan suara. Ya, itu kan artinya kita mengabaikan variabel yang seharusnya itu yang kita perhatikan. Ya, lalu karena masalah kesalahan pengukuran, ya harusnya diukur ini tapi diukur yang lain, gitu ya, variabel itu. Ada juga kesalahan pengukuran, tapi juga ada juga ada banyak masalah heterogenitas macam-macam ya, dan datanya itu tidak sifatnya linear tapi berhetero gitu ya. Jadi nggak bisa memprediksi model itu. Nah, ini GMM salah satu cara untuk menguji endogeneity di data panel. Data panel itu gabungan antara data cross section sama data sifatnya time series. Time series itu tahun ke tahun, satu perusahaan A tapi dilihat dari banyak tahun 2010 sampai 2020 misalnya. Kalau cross section itu banyak perusahaan tapi dalam satu tahun. Nah, ini digabung. Ada dari sisi dimensi waktu, ada dimensi dari sisi jenis perusahaannya. Nah, jadi data panel. Data panel pun ada balance, unbalance ya. Nah, di dalam data panel itu
kita perlu ngecek endogeneity. Endogeneity itu dengan banyak cara. Ada GMM, ada CHEM, ada Heckman, ya, ada banyak. Kita harus pelajari banyak hal itu. Bagaimana memastikan model kita itu tangguh, kokoh, robust, ya, dengan pengujian ini. Salah satunya pengujian GMM. Nanti saya ajarkan bagaimana menguji dengan software Stata menggunakan GMM dengan memasukkan instrumen variabel. Jadi instrumen variabel itu adalah instrumen yang menyerupai X, ya, tapi tidak berpengaruh ke Y. Saya ulangi, instrumen yang menyerupai X tapi tidak berpengaruh ke Y. Kita memastikan memang satu-satunya variabel yang berpengaruh adalah X itu. Contoh misalnya, ya, kita berhipotesis bahwa suara itu dari pistol, ya, betul ya, pistol gitu ya. Benar nggak itu pistol? Maka kita akan mencari suara yang identik dengan pistol. Petir, petir ya. Ternyata petir itu kan suaranya sama dengan pistol. Anggap aja kayak gitu ya. Nah, itu kan namanya instrumen variabel. Petir ini harus nggak boleh berpengaruh dengan suara tadi. Ya. Nah, itu kalau nggak ada hubungannya. Nah, gitu kan. Atau nggak, ya itu. Ya. Misalnya seperti itu. Jadi dia itu menyerupai X tapi nggak berpengaruh ke Y. Sehingga penelitian itu kokoh. Memang betul satu-satunya berpengaruh adalah pistol itu, X itu. Terbukti memang penyebabnya adalah pistol. Paham maksud saya? Instrumen variabel itu dibuat, itu menyerupai seperti kayak X, tapi nggak berpengaruh ke Y. Clear? Clear ya? Nah, itu ilmunya. Nah, polanya GMM dan yang lain Ekman sama seperti itu. Itu hanya jenis statistik dan ada di coding di Stata. Ya, nanti kalau ingin tahu bagaimana kode Stata ya, software Stata ya untuk menganalisis itu pakai aja ChatGPT, tanya ke ChatGPT, tolong buatkan coding untuk GMM, dia akan memunculkan thread. Sekarang gampang, nggak perlu. Kalau dulu masih tanya sana, tanya sini gitu kan. Sekarang wah, dengan teknologi AI mudah sekarang. Ada Claude AI, ChatGPT gitu kan ya. Dan saya udah punya akun member ChatGPT. Itu akan lebih banyak fiturnya. Ya. Oke. Next. Next. Ya. Nah, conclusion ya tinggal menyampaikan hasil penelitian. Ini yang namanya Refinitiv Icon. Kalau nggak salah teman-teman UI itu punya dataset Refinitiv Icon. Kalau UNER, Bloomberg sama, nanti ada sustainability apa itu katanya gitu. Nah, ini kita manfaatkan. UNER sudah mengeluarkan budget untuk beli dataset. Kita kalau sebagai sivitas akademik ya meneliti ya sayang, eman. Datanya miliaran soalnya. Eman ya. Kita menghasilkan sebuah karya. Nah, dari sini kan kamu bisa bercerita sebenarnya. Dari riset question ya, terus bagaimana membangun hipotesis dengan literasi ya, literatur review penelitian terdahulu, lalu juga menggunakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian ya, penelitiannya ya. Ya sampai nanti dengan robustness tes gitu ya, baru kesimpulan. Sebenarnya ini masih kurang panjang ceritanya, harusnya ada additional analysis. Additional analysis itu memecah sampel observasi menjadi dua kelompok. Kita lihat, misalnya kita menggunakan data, coba kontrolnya Mbak, kembali ke kontrol. Nah, di Stata itu bisa kita gunakan banyak hal itu. Ya, coba kontrol, kontrol, misalnya gini, kita mau melihat dari sisi firm size, ya, firm size. Kita lihat perusahaan, kan total aset kan ya, natural log untuk total aset. Total aset dalam neraca ada total aset ya. Nah, total aset, nah, kita bisa pecah sampel tadi 2.610 tadi dipecah menjadi dua kelompok. Total aset tinggi sama total aset rendah. Ya kan dipecah jadi, nah, nanti diuji masing-masing. Data dengan total aset tinggi hasilnya kayak apa? Data dengan total aset yang rendah hasilnya seperti apa?
ya dengan start cepat itu langsung muncul hasilnya dengan coding tertentu. Nah, artinya kita bisa menganalisis tambahan dengan cara bagaimana sih kalau perusahaan yang besar, ya kan? Bagaimana kalau perusahaan kecil dimaknai total asetnya kecil kan ya, nilai yang kecil. Itu berbeda enggak gitu. Kalau berbeda kita bisa ceritakan bahwa model ini ya diceritakan lah kenapa untuk perusahaan besar berbeda gitu kan. Karena perusahaan besar itu dampak lingkungannya tinggi gitu kan. Perusahaan kecil itu tidak begitu aware terhadap isu mengenai sustainability misalnya kayak gitu ya. Jadi ada cerita tambahan. Ya, kalau kita bicara mengenai paper itu, riset itu adalah telling story. Dengan banyak analisis kita itu akan kita bisa bercerita lebih banyak. Ya, gitu ya. Nah, biasanya kalau additional analysis kita mainkan dari sisi variable control yang signifikan. Oh, firm says correlation coefficient-nya signifikan bintang 3. Nah, dari situ kita akan, oh ini yang berperan, saya akan pecah menjadi 2 kelompok sampel gitu kan. Leverage itu bisa bicara mengenai utang dibandingkan ekuitas. Ya, perusahaan utangnya tinggi sama perusahaan utangnya rendah. Itu beda nggak hasilnya? Ya, sama pun bisa kita maknai, berbeda pun bisa kita maknai, kita ceritakan. Nah, begitu analisisnya, ya bagaimana memahami, mereview paper. Ini paper yang bisa direplikasi dan datanya insya Allah juga ada, tinggal kita kumpulkan dari Bumlog. Lalu kita coba teliti dengan konteks misalnya Asia Tenggara, ya kan, negara-negara Asia. Ya, negara Asia memang belum begitu aware terhadap sustainability, tapi mulai membangun itu kan. Tapi perspektif negara emerging country itu menjadi menarik. Ya, jualan kita adalah emerging countries gitu kan ya. Nah, cerita baru kalau negara Eropa sudah banyak penelitiannya. Kalau kita mau kenapa sih meneliti emerging countries? Karena negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan punya sumber daya alam melimpah dan punya emisi karbon yang tinggi. Ya kan? Negara yang banyak hutan kan punya emisi karbon banyak kan? Ya kan? Malah kita penting untuk menjaga emisi karbon tersedia di dunia itu penting kan? Nah, misalnya kita kenapa sih penting meneliti data Indonesia? Karena Indonesia adalah penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Iya kan? Maka sesuatu yang akan berdampak terhadap lingkungan penting harus diperhatikan. Bayangkan kalau emisi karbonnya di Indonesia berkurang, apa yang terjadi di dunia? Rusak kan? Kacau kan? Nah, gitu. Itu adalah namanya institutional konteks. Nah, alasan penting ya. Ya, saya menjelaskan ini harapan saya kalian mulai mengenal bagaimana meneliti ya dengan belajar dari paper ini. Jadi Magic boleh melanjutkan ini sebagai riset ya, menulis riset ini dengan ide ini kemudian nanti kita diskusi akan memodifikasi. Langkah kedua adalah nanti membuat pitching riset ya. Pitching riset ya. Oke. Cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan kah dari yang lainnya? Silakan. Boleh kalau ada yang masih ingin bertanya. Dari saya sudah cukup, Pak. Oh, cukup ya. Via? Ya cukup, Pak. Oke, cukup. Baik. Selanjutnya kita menyimak presentasi yang kedua dari Yusuf. Ya, oke. Yang menjadi moderatornya si Magic. Ya, Magic posisinya sedang lupa bawa charger. Ya, nanti dipecah jadi 2 ya, si Via, di-cut ya rekamannya. Halo? Baik, Pak. Oke ya, nggak apa-apa dilanjut aja dipotong sama Via. Mau di stop atau di anu rekamannya? Atau direkam lagi nanti? Boleh saya stop sebentar. Oke, siap.